Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maitri Gita dari kelas TI 1B Program Studi Teknologi Informasi akan mempresentasikan tentang perbandingan diagram ASI baru dengan diagram ASI lama. Jadi yang pertama yaitu bisa dilihat ya, ini merupakan diagram aliran sistem informasi yang lama. Jadi akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu dari pemustaka terdapat data pemustaka dan data buku yang diserahkan kepada staf administrasi. Lalu, staf administrasi mengolah data pemustaka dan data buku menggunakan Microsoft Excel, yaitu ini ya, yang menunjukkan pengolahannya. Lalu, dari pengolahan tersebut, terdapat hasil berupa laporan peminjaman buku per periode dan daftar pengunjung. Lalu, laporan peminjaman buku per periode dan daftar pengunjung diserahkan kepada pimpinan untuk diketahui dan ditandatangani. Setelah itu, apabila sudah diketahui dan sudah ditandatangani, maka laporan peminjaman buku per periode dan daftar pengunjung yang satu diarsipkan oleh pimpinan dan yang satu lagi diserahkan kepada staf administrasi sebagai arsip perpustakaan. Lalu yang pemustaka ini terdapat pula faktur peminjaman buku yang hanya diserahkan kepada pemustaka sebagai bukti peminjaman. Lalu selanjutnya yaitu diagram aliran sistem informasi yang baru. Ini bisa dilihat ya diagramnya, dan akan saya jelaskan. Jadi yang pertama, dari data pemustaka dan data buku dari pemustaka diserahkan kepada staf administrasi. Lalu oleh staf administrasi diolah menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi ya, ini. Lalu hasil pengolahan data peminjaman buku dimasukkan ke dalam database. Hasilnya yaitu berupa laporan peminjaman buku per periode dan laporan data pengunjung. Mengapa yang di sini cuma terdapat laporan peminjaman buku per periode? Karena yang data pengunjungnya itu disimpan di dalam database, jadi tidak dicetak berupa kertas. Oleh karena itu, di sini tidak ditampilkan. Lalu, laporan peminjaman buku per periode diserahkan kepada pimpinan untuk diketahui dan ditandatangani. Setelah itu, apabila sudah diketahui dan ditandatangani, laporan peminjaman buku per periode diserahkan kembali kepada staf administrasi untuk di-scan. Nah, hasil scan itu akan disimpan oleh staf administrasi sebagai arsip perpustakaan. Setelah itu, apabila sudah di-scan, maka laporan peminjaman buku per periode dikembalikan kepada pimpinan dan disimpan oleh pimpinan sebagai arsip pimpinan. Ya, jadi itu merupakan diagram aliran sistem informasi yang baru. Jadi kesimpulannya, kelebihan dari diagram aliran sistem informasi yang baru yaitu yang pertama, ia lebih efektif dan efisien. Mengapa? Karena kita tidak perlu kerja 2 kali. Kalau di diagram aliran sistem yang lama kan kita harus melakukannya secara manual, jadi itu sangat tidak efektif. Yang kedua yaitu mudah disimpan. Mengapa mudah disimpan? Karena di diagram aliran sistem yang baru, maka akan disimpan berupa file, jadi itu mudah disimpan dalam database. Jadi kita tidak perlu menyimpannya berupa tumpukan-tumpukan kertas atau berkas-berkas yang itu sangat tidak efektif dan efisien. Lalu yang ketiga yaitu mudah diakses. Mengapa mudah diakses? Karena kita bisa mencari file-file tersebut lewat database. Apabila tidak lewat database, maka kita akan sulit mencarinya, karena kayak ditumpukan-tumpukan kertas kayak gitu, pasti kita bakal nyari satu persatu dan itu sangat membuang-buang waktu. Jadi tidak disarankan ya. Ya, jadi seperti itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.